pariwisata. Biasanya ngapain sih kalau lulusan MPP tuh? Biasanya ya gini. Iya. Ini bukan karena menjilat. Serius. Syukurnya karena Ya dapat uang. tetap cuan ya. Halo warga, kita kembali di podcast Warga Tanah Merah ya. Kita di sini sekarang bakal ngebahas terkait dengan kehidupan para warga di Seluas Tanah Merah gitu ya. Podcast Warga Tanah Merah ngebahas warganya di Seluas Tanah Merah gitu ya. Bersama saya Fikri Andika, katanya sih di sini sebagai Bapak RT ya gitu ya. Oke, di sebelah saya ada dua Sri Kandi, Sri Kandinya Tanah Merah gitu ya. Ada siapa kamu namanya? Nama Ya. Iya, nama aku Ainun Zahra Rosyad. Oh, Ainun Zahra Rosyad sama. Aku Afina Aninas Gunara, biasa dipanggil Apin. Oke, ada Teteh Apin sama Teteh Ainun ya. Iya, Panggilannya betul. Oke. Sebelum saya ngebahas terkait dengan kerjaan kalian sebagai pengakuan di depan bapak-bapak CEO. Takut. Saya mau tanya dulu nih. Kamu kan kerja di agensi kreatif berarti kan? Iya. Agensi kreatif. Betul. Latar belakang kamu lulusan mana sih? Oke, kalau lulusan aku ya, latar belakang aku. Lulusan aku. Jurusan. Jurusan ya. Kalau aku jurusannya dari ilmu komunikasi. Sekarang di agensi ngapain? Concernnya public relation. Public Kalau di relation. agensi sekarang jadi marketing. Oke. Jadi agak nyambung ya. Nyambung ya. Alhamdulillah. Lurus ya. Oke. Oke, sip. Kalau Afina? Nah, kalau aku itu Kok nah ya? Berarti sudah ada cluenya gitu. tapi bentar. Jadi aku itu lulusan MPP atau Manajemen Pemasaran Pariwisata. Manajemen Pemasaran Pariwisata. Biasanya ngapain sih kalau lulusan MPP tuh? Biasanya ya gini, jadi barudak agensi ya. Oh, barudak agensi. Enggak deh, ya biasanya teman-teman aku jadi marketing sih. Ada yang di destinasi atau mereka kerja di hotel Oke. gitu, di bagian back office atau front office. Macam-macam sih, cuma kebetulan aku memilih jalur lain ya. Oke. Jalur yang berbeda. Ya aku memilih untuk menjadi barudak agensi. Barudak agensi. Iya, dan di sini aku di Seluas Tanah Merah sebagai kreatif director. luar biasa. Satu jalur. Sejalur sekali ya. Satu jalur. Dari manajemen pemasaran pariwisata. Jadi kreatif director. Betul. Luar biasa ya Afina. Pariwisata, dia harusnya liburan ya, holiday. Harusnya, kan di sini Hotel. juga. Ya di sini juga Jadi kan. guide gitu ya biasanya. Iya bisa, jadi guide bisa. Oh, ya sekarang jadi nge-guide juga sih, betul. Iya bener, iya Nge-guide- bener. Nge-guide anak desain sama anak editor gitu ya. Iya betul. Walaupun gak liburan gak apa-apa. Oke. Iya. Ya mudah-mudahan bisa liburan bareng lah. Amin. Tolong ya Bapak. Bapak CEO. Bapak CEO, tolong. Oke, untuk kalian berdua nih, teman-teman kan udah lumayan malang melintang ya sebelum di agensi sini juga sama di agensi-agensi yang lain kan ya. Dengan berapa banyak pengalamannya segitu ya. Biasanya teman-teman punya hambatan gak sih kalau misalnya kerja di agensi? Jadi siapa aku dulu? Boleh. Oke boleh. Hambatannya pasti ada sih. Kadang-kadang sama orang. Beneran sama orang. Maksudnya orang? Jadi, maksudnya Rekan kerja. rekan mungkin. kerja, rekan kerja, iya oke. bener, sama partner. Soalnya kadang-kadang tuh kita beda perspektif lah. Oke. Terus kayak walaupun dari pekerjaan kan kita adaptasi juga ya. Kadang kita juga harus tahu nih karakter orangnya kayak gimana gitu. Jadi nggak semata-mata tuh bisa langsung barengan gitu. Hambatannya itu sama. Walaupun aku tuh jurusan yang sama gitu ya dari komunikasi benar-benar lurus gitu. Yeah. Maksudnya sama lah. Tapi tetap aja kalau misalnya di kantor kan kayak kerjaan tuh kadang-kadang apa ya? Ada gitu loh challenging yang baru. Challenging apa tuh? Aduh tuh jadi kayak curhat ya. Spill dong. Misalnya Ya, terkait dengan kerjaan kah atau malah di luar kerjaan? Terkait dengan kerjaan. Jadi misalnya tiba-tiba kayak
Dulu mungkin kalau di kampus aku punya keterbatasan untuk hal-hal yang manajerial lah, atau misalnya data, atau misalnya bikin strategi tuh ya sebatas gitu. Tapi kalau misalnya di kerjaan tuh bener-bener yang kayak ya bikin strateginya akan kepake gitu. Kalau dulu kan cuma tugas-tugas doang gitu. Jadi kayak ya aku belajar lagi kayak gitu. Terus misalnya dulu kalau pas kuliah tuh teori terus gitu. Nah kalau pas kerja kan praktek. Jadinya kadang-kadang kayak ada momen dimana ya aku juga nggak bisa gitu. Belum tahu itu tuh harus diapain. Bener, gitu. tapi kadang-kadang di kantor tuh misalnya ada beberapa lah, misalnya ya mau nggak tahu apa ya, nggak mau tahu gitu. Kamu harus bisa. Nah itu sih yang ada hambatannya. Oke, itu hambatan dari Ainun. Kalau dari Afina sendiri, apalagi Afina kan jurusannya sangat menjurus ya dengan kerjaannya. Ini hambatan-hambatannya biasanya di dunia agensi itu seperti apa? Oke, yang pertama ya memang karena basicnya bukan di situ ya. Jadi perlu adaptasi yang cukup keras gitu. Cuma dan aku tuh nggak pernah ikut kelas-kelas menjadi copywriting misalkan atau sosial media spesialis. Jadi emang belajar sendiri gitu ya. Makanya yang beratnya sebenarnya dari situ sih untuk adaptasi dengan pekerjaan gitu. Otodidaknya itu ya? Iya, karena otodidaknya itu. Kalau Afina sendiri sekarang di Seluas Tanah Merah itu kantor keberapa sih, agensi keberapa sih yang Afina berkecimpung di dalamnya? Kebetulan agensi kedua. Agensi kedua ya? Iya. Agensi sebelumnya Afina jadi? Aku copywriting. Copywriting tok? Iya, hanya copywriting. Hanya copywriting tok. Betul. Di Seluas Tanah Merah sekarang jadi coffee shop. Coffee shop benar menjadi karena pesen kopi. Selalu datang ya. Tumben ini air putih, biasanya pakainya kopi gitu ya. Hidup sehat. Oke, biasa terus di Suasana Merah kan sekarang jadi creative director. Betul. Itu hambatannya kan pasti berbeda lagi tuh ya. Betul. Biasanya cuma hanya jadi copywriting, sekarang jadi creative director. Kok susah banget ya ngomongnya gitu ya. Creative director yang tadinya cuma ngurusin pertulisan aja, sekarang kan kamu harus nge-brief si desain grafis, si video editor gitu ya, terus belum lagi nge-brief si copywriting dan lain sebagainya di hiruk pikuknya si agensi ini. Makin kayak gimana sih hambatannya menurut Afina? Sebetulnya kalau dari segi memberi brief gitu ya untuk teman-teman produksi itu masih cukup mudah lah ya adaptasinya. Cuma yang agak sulit itu ketika bertemu dengan klien baru. Karena banyak hal-hal baru juga yang baru aku ketahui lah gitu. Dan untungnya ada Kakak Ainun yang bisa membantu gitu ya. Di klien yang sebelumnya juga seperti itu. Makanya masih banyak belajar lah gitu. Jadi Ainun ini marketnya apa pembantu? Gimana ya? Iya sih, banyak bantunya ya. Oke kan kalau di Seluas Tanah Merah sendiri si marketing dan creative director itu berhubungan langsung dengan klien ya. Betul, pasti gitu betul. Brief dari klien itu sangat luar biasa ya, yang cuman hanya tolong bikinkan poster tolong bikinkan reels gitu ya, tanpa tahu tuh ya harus kayak gimana gitu ya. Nah biasanya nge-deliver informasi itu nih Ainun kayak gimana tuh? Untuk diserahin ke Afina dong ya gitu ya, dari Ainun biasanya diserahin ke Afina kan. Betul. Nah itu ngedeliver informasi itu seperti apa sih? Kalau aku tuh biasanya lebih ke tahu dulu temanya sih. Jadi misalnya kayak klien yang datang tuh dia produknya apa, temanya gitu. Nah nanti kalau misalnya udah tahu tema, ya udah kita breakdown sendiri bareng-bareng. Jadi brainstorm sama Afina juga gitu. Jadi misalnya yang datang tuh contoh minuman gitu ya. Nah terus ya minuman tuh ya kita cari juga. Jadi kalau udah tahu satu temanya biasanya tuh akan mudah gitu. Tinggal kita juga banyak ya brainstorm, riset pasti banget gitu ya. Terus nanti kita breakdown untuk jadiin satu strategi. Nah pasti kita juga tetap banget minta on review dari atasan. Sebenarnya tuh wajib ya? Iya wajib. Sebenarnya tuh bukan kayak kalau orang-orang tuh ngerasa kayak lah kok kreativitas dibatasi misalnya, atau misalnya kita kayak gimana gitu. Tapi kalau aku sama Afina tuh merasa bahwa on review dari atasan tuh bikin kita juga tahu kesalahan kita di mana. Berarti review dari atasan itu sangat
sangat dibutuhkan Betul, dari setiap brief yang sudah didapatkan dari klien gitu ya. Oke. Bukan karena atasannya pick me gitu harus dihargain gitu. Enggak. Soalnya kita juga maksudnya karena belajar otodidak kan, benar-benar belajar otodidak. Jadi akhirnya ya kalau misalnya disalah-salahin, mau bukan disalah-salahin sih, ada yang salah dan lain-lain, itu benar-benar resiko banget. Tapi dari situ kan kita jadi belajar. Jadi nggak menurunkan ke apa ya, pengetahuan kita dan kita juga jangan so tahu gitu. Iya benar, jadi ibaratnya kita sadar kalau atasan kita itu ilmunya lebih luas lah ya daripada kita. Iya. Oh gitu ya? Iya. Ini bukan karena menjilat. Enggak, serius Pak. Soalnya kadang kita juga kayak misalnya nih ya, pede gitu ya sama strategi yang udah kita buat. Oke, kita buat nih segala macamnya. Terus tiba-tiba disuruh presentasi, masih ada deg-degannya. Karena ada merasa kayak, aduh ini bener nggak ya gitu. Ini tuh yang diharapkan juga nggak sama klien gitu ya. Atau kayak kita belum berpengalaman gitu loh untuk show up itu gitu. Makanya kita perlu. Karena sebagai marketing dan sebagai creative director yang berhubungan langsung dengan klien, berarti kita harus kacamatanya kacamata klien gitu ya. Bukan kacamata yang bagus kata kita gitu tapi betul. yang bagus kata klien gitu kan. Gitu. Nah, dan kita juga ya alhamdulillah ya punya atasannya baik. Nah, ini mungkin kita kalau menjilat tolong ini ya. Ini menjilat ya kayaknya. Jangan mentang-mentang atasannya ada di belakang kamera. Iya, bisa sih sebenarnya. Enggak, soalnya kita tuh juga diikut sertakan untuk meeting. Itu tuh bukan karena kayak yaudah ikut aja meeting dan semua. Kita juga jadi belajar gitu. Oh, kita juga tahu gitu cara untuk menghadapi klien kayak gimana pada awalnya kayak gitu ya. Itu tadilah kita otodidak, jadi segala sesuatu ya harus inisiatif gitu. Kalau nggak inisiatif terus kayak minta doang buat dia nunggu suruhan gitu. Kita nggak akan belajar, pasti bakal kata Sunda mah capek hati gitu. Capek hati teka pakai gitu. No comment. Oke. Terus dari Afina sendiri gimana? Terkait dengan kalau misalnya ngadepin klien nih, kan biasanya kalau misalnya sudah dari Ainun langsung ke Afina nih, kan suka ada macam-macam brief dari klien yang aneh-aneh gitu ya, yang harus kayak gimana nih yang biar bisa terdeliver secara rapi, secara bisa dimengerti oleh tim desain, tim copywriting dan lain sebagainya. Kayak gimana? Jujur li sejauh ini belum ada brief yang aneh ya dari klien, jadi masih aman. Nah ya cuma mungkin PR-nya di aku itu adalah ketika brief yang aku sampaikan itu ke tim produksi, outputnya jadi nggak sesuai gitu. Paham nggak sih? Misalkan aku membuat brief yang udah gitu ya, aku membuat brief tapi ternyata setelah dikerjakan itu loh kok nggak sesuai. Nah paling itu sih, jadi lebih sulitnya untuk menyampaikan si briefnya itu ke tim produksi sebetulnya. Jadi bahasa yang pikiran kita untuk diterima di pikiran mereka itu yang susah gitu. Iya, itu lebih susahnya di situ sih. Karena harus ditulis ya. Iya betul. Untuk jadi dokumen gitu ya. Betul. Nyamain perspektif sih ya. Iya benar. Oke, itu kan tadi dari kalian kerjaan-kerjaan kalian tuh ngapain aja dan segala macam. Sekarang biasanya nih hal yang paling menyebalkan apa sih yang didapat dikerja di agensi kreatif? Nah, biasanya menyebalkan boleh Ainun dulu atau? Ih takut dulu. Boleh Aivina dulu dong, Aivina dulu. Yang menyebalkannya biasanya ngapain sih? Oh paling karena emang intinya klien adalah raja sih. Itu tuh tidak bisa dihempaskan ya. Jadi mau gak mau gitu di hari apapun, mau di jam berapapun, kalau misalkan mereka minta saat itu ya mau gak mau ya. Kita sebagai agensi gitu harus sebisa mungkin standby itu sih. Sempat digangguin di jam kerja, di jam liburan gitu, atau Di jam hari kumpul sama keluarga, libur, atau ya. jam kumpul sama Oh ya. Pernah ya? Pernah sih. Cuma ya udahlah ya gitu. Sejauh ini selama enggak terlalu mengganggu dan masih bisa dikerjain juga gitu kayak ya udah. Oke. Resiko gitu ini mah. Lebih ke aku sih minta review jam 22. Gitu ya. Ada suara-suara ini ya. Suara-suara dari luar ya. Di luar. Dengar-dengar katanya kemarin Lebaran juga ada yang minta review ya. Hah? Siapa ya? Oke. Terus dari Ainun gimana? Apanya tadi pertanyaannya?
yang menyebalkan. Menyebalkan. Kerja di agensi biasanya. Nyebelin tuh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya senyap banget. Senyapnya tuh gimana maksudnya senyap tuh? Jadi tuh jarang-jarang gitu. Nggak ada, maksudnya bukan nggak ada yang dikerjain, ada yang dikerjain udah apa ya? Secara teratur lah ya. Terus tiba-tiba ada dor dalam satu hari tuh bisa kayak banyak banget gitu. Dan akhirnya yang reguler tuh kadang-kadang juga Keteter. Keteter kayak gitu, itu sih yang nyebelinnya. Ya mungkin karena dari klien juga kali ya. Maksudnya kliennya ada yang masuk, terus ada yang minta meeting, terus misalnya review dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu yang dar. Yang nggak sesuai on schedule gitu. Iya. Itu sih. Itu biasanya yang bikin hambat, Ya. menyebalkan. Ya, Tapi kita juga sangat bersyukur loh dengan adanya klien-klien gitu, walaupun banyak dan kadang tidak on schedule gitu ya. Iya benar. Iya. bersyukurnya karena Ya dapat uang. tetap cuan ya. jasa Tetap kita. cuan ya. Tetap Sumber. cuan. Iya. Oke. Sumber itu. Nah, terus biasanya nih dari tadi kan ada suara-suara hawar-hawar nih ya Iya, dari belakang hawar-hawar. gitu. Aduh nih. Apa sih yang menyebalkan kalau misalnya udah ditagih-tagih deadline sama beliau gitu? Sejujurnya terkadang deadline-nya tuh mepet. Terus tiba-tiba dikasihnya itu malam hari. Jadi review bahannya aja tuh lama kan. Oke. Dari review bahan, dari bikin strategi lama bener gitu. Tapi kayak udah belum kayak panik gitu. Ini belum gitu sih paling. Gitu. Kalau Afina. Aku juga copy paste sama. Copy paste. Sama. Sama benar. Benar. Main aman dia. Jangan berlindung di aku. Berlindung dong. Aku nih yang dapet. Jangan-jangan habis acara ini kita dapat SP semua. Iya, tolong dong, takut. Oke, itu kan tadi apa yang gak enaknya. Terus juga punya pimpinan yang suka nagih-nagih deadline dengan yang segala macamnya itu ya, gitu ya. Nah, terus aku yang mau apa terakhir nih sebelum kita nanti ada closing statement dari podcast Warga Tanah Merah ini. Yang paling enaknya, yang paling nyamannya, yang paling rasa ini gue banget di agensi itu ngapain sih? Apa Pina dulu? Boleh. Kalau aku itu dari segi lingkungan pekerjaan. Sekarang kan lagi marak-maraknya gitu ya. Orang-orang seumuran aku atau yang emang sedang bekerja gitu merasa lingkungan pekerjaannya tidak ya kurang nyaman lah. Dan di sini tuh aku sangat mendapatkan kenyamanan itu. Di seluas tanah merah. Iya, di seluas tanah merah. Tuh seluas tanah merah. Makanya klien-klien datang lah gitu ya. Iya. Oke. Dari ini tidak menjilat dari mulai atasannya yang sangat friendly dan naik gaji dan tidak ada blok gitu ya kita. Jadi maksudnya kita tuh sharing bisa enak gitu tentang apapun dari segi ya keluh kesah atau yang disenangi gitu enak. Dan tim-tim yang lainnya pun kayak gitu kooperatif. Makanya jadi ngerjain project-project lain juga terasa enjoy aja. Oke, siap. Itu dari Afin. Kalau dari Ainun? Kalau dari aku aku punya banyak hal, punya ruang belajar untuk melakukan banyak hal. Oke. Jadi kayak misalnya nih untuk jadi marketing gitu. Dikasih ruang juga untuk belajar dan dibimbing juga, maksudnya nggak dilepas kayak gitu aja gitu. Terus juga dan punya ruang belajar untuk nyobain banyak hal sih. Jadi maksudnya kayak nggak cuma marketing doang gitu, aku juga disuruh biar tahu yang lainnya gitu. Terus ngerasain juga produk-produk yang ada di STM kayak gitu. Jadi ngerasain emang enak gitu. enak banget gitu ya, apalagi kalau ada cuannya enak sih. Balik lagi. Iya. Ya gitu sih. Jadi maksudnya jadi nggak harus kayak kamu marketing nih, jadi kamu pahami aja marketing gitu, kamu kerjain aja marketing gitu, nggak gitu. Tapi kayak coba ini kamu jadi ini event misalnya gitu, atau di sosmed, di sosial media dan lain sebagainya. Jadi karena di seluas tanah merah ada dua ya, ada sosial media sama event gitu juga. Jadinya kan akhirnya jadi kayak paham dunia-dunia yang lain gitu. Jadi itulah ruang belajarnya. Kalau misalnya yang nggak tahu sih ya di tempat yang lain kayak gimana, tapi mungkin ada yang straight banget untuk kamu di sini aja gitu. Tapi kok di sini enggak. Siap. Dan itu menyenangkan. Menyenangkan. Jadi punya pengalaman yang baru juga akunya gitu.
Oke deh kalau gitu. Gitu. Siap. Terakhir harapan kamu buat Seluas Tanah Merah apa sih? Oh dari aku. Boleh dari mana Oh, aja? Dari Kalau- Alpina dulu boleh. Iya. Kalau aku berharap Seluas Tanah Merah ini dari yang tadinya belum luas seperti namanya bisa menjadi luas gitu ya, bisa menjangkau lebih luas klien atau project-project apapun itu gitu. Kedepannya bisa punya karyawan yang lebih banyak lagi, bisa punya kantor yang lebih besar dan lebih proper lagi. Pokoknya kita tunggu deh klien-klien selanjutnya. Oke. Kalau dari Ainun Sama, sendiri? aku juga. Semoga klien-klien yuk, mari bergabung. Rasakanlah jasa kami. Gitu sih kalau aku lebih banyak klien juga. Karena sebenarnya apa ya? Kalau klien sendiri gitu ya, bukan cuman menghasilkan lah gitu, tapi relasi juga sih sebenarnya. Betul. Jadi kita juga banyak apa ya? Kalau banyak klien, terus banyak bidang, kita juga jadi paham gitu. Terus ketemu juga gitu. Ada yang klien tuh Ketemu bisa apa? jadi Ketemu jodoh. ya gimana ya? Belum ya, tapi Belum ya, kan nggak tahu ya gitu. Jadi maksudnya kayak kita juga banyak belajar untuk bidang-bidang baru gitu. Jadi semakin banyak klien, semakin banyak bidangnya, kita juga jadi banyak belajar lah. Oke, Gitu. terima kasih. Ini kayaknya makin panas di ruangan ini gitu ya. Betul sekali. Dan saya juga semakin sakit nih, perut saya semakin ketojos-tojos. Rada, waduh. iya tadi kok Dari rada tadi sakit gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Ainun, terima kasih Afina sudah mau tayang di podcast Warga Tanah Merah. Nanti ketemu lagi ya dengan kita bertiga. Oke. Kita ngobrolin lagi seputar hiruk pikuk di perdunia agensian gitu ya, di Barudak Agensi. Seperti apa sih keluh kesahnya dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast Warga Tanah Merah. Dadah.